Shalom saudara, selamat datang kembali di vlog pribadi saya. Dan kali ini kita ada masuk di bagian pendalaman Alkitab, di mana kita akan membahas firman Tuhan. Kita akan bahas mengenai kisah-kisah di Alkitab. Dan hari ini saya tergerak untuk membawakan satu kisah yang sangat saya sukai. Dan ini merupakan kisah yang membuat kita tahu begitu besarlah pengampunan Tuhan atas kita, begitu besarlah kasih karunia Tuhan itu atas kita. Dan di sini dikatakan bahwa memang Yesus itu diakui sebagai Tuhan. Mari kita buka dari Yohanes 8. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Ini adalah perikop mengenai perempuan yang berzina. Ya, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat 2. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi di sini Yesus pergi ke bait Allah. Pagi-pagi ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Banyak orang datang kepada Yesus, berarti di situ seluruh katanya. Berarti semua rakyat yang ada di kota itu datang kepada Yesus. Ya, semua orang yang ada di Yerusalem, karena bait Allah itu ada di Yerusalem, seluruh rakyat yang ada di situ datang mendengarkan Yesus di bait Allah. Ya, karena dikatakan bahwa Yesus duduk di situ dan mengajar mereka di situ. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Ayat 4. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Dari ayat 3, kita belajar bagaimana ahli-ahli Taurat, yang memang menurut hukum Musa, ya, orang yang kedapatan berzina itu harus dihukum. Tapi dia di ayat 3. Kita belum sampai ke situ ya, ayat 3 dulu. Maka ahli Taurat, orang Farisi membawa kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Pasti perempuan itu sangat malu. Pasti perempuan itu dia sudah tahu bahwa dia sudah ketahuan berbuat dosa, lalu dia dipermalukan di depan umum. Ya, tadi dalam ayat 2 dikatakan bahwa seluruh rakyat datang ke situ. Jadi kalau seluruh rakyat datang ke situ, berarti ramai orang berkumpul di situ. Dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawakan seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu diletakkan di tengah-tengah mereka. Itu ini menjadi satu satu hukuman mental bagi si perempuan ini. Lalu ayat 4 dikatakan, Rabi, perempuan ini kedapatan basah sedang berbuat zina. Saya agak bingung dari ayat 4 ini. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Kok bisa ketangkap basah hanya perempuannya aja? Kenapa laki-lakinya nggak ketangkap basah? Kenapa laki-lakinya nggak ikut dibawa kepada Yesus? Jangan-jangan. Ya, jangan-jangan salah satu dari ahli Taurat ini, ya kan? Kita nggak tahu, kita nggak boleh fitnah. Tapi kenapa? Nah, di sini kita bisa belajar ada yang namanya ketidaksetaraan gender saat itu. Ya, di mana perempuan ini tidak mendapatkan keadilan. Perempuan ini tidak mendapatkan keadilan, kenapa? Karena laki-laki itu sebenarnya berbuat walaupun dia mau. Tapi kalau laki-laki itu yang buat, namun dia yang mendapatkan hukuman. Dia yang dipermalukan. Ayat yang ke-5, ya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi ahli-ahli Taurat ini tahu firman Tuhan, dan mereka mengatakan bahwa Musa dalam hukumnya mau supaya begini, memerintahkan agar perempuan yang seperti itu yang berbuat zina dilempari batu, dirajam sampai mati. Dalam Imamat 20 ayat 10 kita bisa baca mengenai hukum Musa. Mari kita buka Imamat 20 ayatnya yang ke-10. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ya, mana perempuan ini? Kan kasihan. Mana laki-lakinya? Padahal dikatakan kalau kedapatan sedang berbuat zina, maka laki-lakinya harus kena, perempuannya juga kena, dua-dua kena. Tapi di sini cuma satu. Disinilah yang namanya ketidakadilan itu, saudara. Ya, bahwa dunia ini nggak adil selamanya. Di dunia ini kita nggak akan dapat keadilan.
kita hanya dapat hukuman, kita hanya dapat malu, apalagi kita bersalah. Tapi di dalam Yesus kita dapat pengampunan. Di dalam Yesus kita dapat kasih karunia. Amin. Kita lanjut ke Yohanes 8 tadi. Yohanes 8 ayat 6. Dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Nah, di sini ahli-ahli Taurat mau mencobai Yesus ya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang ditulis Yesus, saya pun nggak tahu. Kita nggak perlu menafsirkan itu. Ada hal-hal yang memang kita nggak perlu tahu. Nanti waktu di surga tanya Yesus, ya. Jadi ahli-ahli Taurat ini mau mencobai Yesus. Itu sebabnya dia kasih perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Ya, karena Yesus itu mengatakan dia itu menggenapi hukum Taurat. Apakah memang Yesus ini mau melempari perempuan ini dengan batu? Tapi karena Yesus tahu apa yang ada di pikiran para ahli Taurat itu, apa yang ada di pikiran orang-orang Farisi itu, di mana mereka mau mencobai dia, mereka mau menjebak dia. Lihatlah betapa jahatnya hati ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini. Dia mengambil dosa orang lain, dia memakai kesalahan orang lain untuk membuktikan kesalahan satu orang lainnya, yaitu Yesus. Tapi dikatakan bahwa Yesus hanya nulis di tanah. Ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Dan Yesus katakan, barang siapa engkau yang tidak berdosa, engkau yang pertama kali lemparkan batu pada perempuan ini. Ayat yang ke-9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Kenapa yang tertua? Karena yang paling tua yang paling banyak dosanya. Betul nggak? Iya. Semakin lama seorang makin banyak dosanya. Walaupun ada dosa keturunan, tapi kan dosa yang perbuatan semakin banyak. Ya. Jadi semua orang pergi saat itu, bukan hanya ahli Taurat. Semua orang pergi di situ. Ya, dikatakan bukan hanya ahli Taurat, orang Farisi itu pergi, tapi semua orang. Mereka mendengar perkataan itu, berarti orang yang ada tadi berkumpul di situ, mereka pergi seorang demi seorang. Karena dikatakan selanjutnya, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lihatlah betapa malunya perempuan ini. Dia sudah kedapatan berbuat dosa, lalu dia ditaruh di tengah-tengah bait Allah. Dan dia mau dihukum mati, dia mau dirajam. Dia hanya bisa tunduk di tempatnya, dia malu. Namun apa kata Yesus? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Ayat 11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lihat baik-baik, perempuan ini mengatakan Yesus Tuhan. Perempuan yang berzina ini tahu Yesus itu Tuhan dan percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu sebabnya sebenarnya tantangan gereja di akhir zaman ini bukanlah orang yang berzina, bukanlah orang jahat, teroris, penembakan, tidak. Tantangan gereja di akhir zaman ini orang-orang Farisi, orang-orang munafik yang tidak mengerti sebenarnya apa kebenaran firman Tuhan. Namun mereka menganggap diri mereka paling kudus. Mereka menganggap diri mereka paling suci. Ya. Jadi katanya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pulanglah ke rumahmu dan jangan berbuat dosa lagi. Ini satu kisah yang sangat menarik, saudara. Ini satu kisah yang sangat menggambarkan bagaimana kasih karunia Tuhan dan pengampunan Tuhan itu begitu nyata bagi kita umatnya. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mengampuni kita, walaupun dosa itu adalah zina. Saya pernah dikatakan bahwa dosa zina itu adalah dosa yang paling menjijikkan. Pernah orang bilang kepada saya, Will, lebih bagus kau mencuri daripada kau berzina, katanya. Berarti dia tuduh saya berzina, kan? Tapi kalaupun ada saudara yang pernah jatuh dalam dosa apapun, mari kita bertobat dan kita datang kepada Yesus. Yesus pasti mengampuni kita. Yesus pasti menerima kita. Karena di dalam ayat 11 dikatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Yesus pun tidak menghukum saudara. Apalagi manusia.
Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu orang, bukan mendapatkan suatu orang ya, bertemu dengan seseorang di media sosial, dan dia cerita banyak kepada saya. Dia cerita bagaimana hidupnya. Saya nggak akan beritahu siapa namanya pastinya, karena itu adalah sebuah privasi ya. Namun dia cerita bagaimana masa lalunya. Ya, sama seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Ya, dia adalah seorang yang pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Ya, lalu ya banyaklah panjang ceritanya, saya nggak bisa buka semuanya. Lalu dia bilang, "Kak Willy, apakah ini salahku? Apakah semuanya ini salahku?" Memang secara duniawi, secara logika, saya berpikir ya memang itu salahmu. Tapi saya nggak berani katakan itu salah dia. Kenapa demikian? Kenapa saya nggak berani katakan itu salah dia? Karena Yesus pun tidak pernah bilang, gara-gara salahmu, gara-gara kau ini. Saya hamba Tuhan, betul. Saya memang bukan pendeta. Tapi saya mendapatkan visi dari Tuhan untuk menyampaikan Injil Tuhan. Ya. Saya bukan meniru Yesus. Tapi memang Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12. Ya, kalau kita ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Saya bukan mengcopy Yesus. Ya. Tapi saya hanya memang mengikuti, dan memang itulah yang Tuhan perintahkan. Karena kita harus melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus pernah lakukan di dunia ini. Dan dia katakan, "Kak Willy, apakah ini salahku semuanya?" Saya bilang, saya nggak bisa bilang itu salahmu. Yang ku tahu Yesus mengasihimu. Yang ku tahu Yesus mengampunimu. Yang saya doakan dia, saya bilang, kamu nggak usah takut. Masa lalumu ya masa lalumu. Sudah, tutup itu semuanya. Tuhan akan berikan hidup yang baru padamu. Dengarkan saya baik-baik. Siapapun engkau yang mendengarkan saya melalui vlog pribadi saya ini. Mungkin engkau punya dosa yang tersembunyi saat ini. Engkau nggak perlu mengaku kepada pendeta. Engkau nggak perlu mengaku kepada saya. Kenapa? Karena saya nggak mati untukmu. Pendeta nggak mati untukmu. Gereja nggak mati untukmu. Yesus mati untukmu. Datang pada Yesus. Minta ampun sama dia. 1 Yohanes 1:9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Jadi sebagaimanapun besarnya dosa kita itu, kalau kita mau datang kepada Tuhan, minta ampun kepadanya, sungguh-sungguh mau bertobat, Tuhan pasti mengampuni kita, saudara. Tuhan pasti mau menerima kita. Itulah kasih yang luar biasa itu. Ya, kalau gitu enak dong ikut Tuhan. Ya, enak. Karena semua udah ditanggung Yesus di kayu salib. Ini bukan berbicara mengenai kasih karunia yang dimurah-murahkan. Tapi memang inilah kasih karunia Tuhan. Selagi kita masih hidup, masih ada pengampunan. Amin. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Itu sebabnya apapun engkau misalnya sudah pernah jatuh dalam dosa, baik dosa perzinahan, baik dosa apapun itu, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu merasa tertuduh, merasa berdosa. Karena Yesus menerimamu, Yesus sayang padamu. Yesus sayang padamu, ingat itu. Lalu apa kata orang? Aku udah jatuh ke dalam dosa, apa kata orang tentang ini? Engkau gak perlu takut. Lihat tadi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan semua orang yang tahu apa kesalahan perempuan itu, mereka pergi meninggalkan perempuan itu. Satu persatu mereka pergi. Ya memang saat ini engkau punya aib. Ya memang saat ini engkau punya hal yang memalukan dalam hidupmu. Dan mungkin keluargamu tahu, teman-temanmu tahu, sahabat-sahabatmu tahu, tetanggamu tahu. Tapi tengok baik-baik, satu persatu mereka akan pergi. Memang pergi di sini bukan pergi kemana gitu, mereka tetap ada di dunia ini. Tapi semua aib itu, semua hidup lamamu itu akan Tuhan ubahkan menjadi kesaksian. Itu sebabnya saya selalu mendorong, kalau orang yang sudah pernah jatuh dalam dosa, lalu dia bertobat, dia mau ikut Tuhan, dan dia tertekan akan masa lalunya, saya katakan, kau gak perlu takut akan masa lalumu. Karena aibmu yang lama itu, masa lalumu, hal-hal yang memalukan dalam hidupmu akan Tuhan ubah menjadi kesaksian. Itu sebabnya engkau harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Engkau harus bertobat sungguh-sungguh. Engkau jangan kembali ke dosamu. Karena tadi seperti Yesus katakan, kalau jangan pergi, jangan berbuat dosa lagi. Dan dalam Alkitab dikatakan, ketika iblis itu keluar dari hati kita, satu iblis keluar dari hati kita, lalu hati kita ini kosong. Hati kita ini tidak diisi dengan firman. Hati kita ini tidak kita isi dengan perkara-perkara yang baik. Setan itu datang lagi, iblis itu datang lagi, dia lihat, wah,
hatinya kosong, bersih, tersapu karena ada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu roh yang gentleman. Dia adalah seorang yang lemah lembut, roh yang lemah lembut. Dan karena hati kita kosong, tidak diisi dengan firman Tuhan, tidak hidup dekat dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, setan yang satu itu pergi, dia panggil. Mungkin sekarang di WA-nya ya setan lain. Milenial bro, social distancing ya. Ya, hanya ilustrasi, hanya buat humor. Jangan nanti langsung dikritik. Sekarang kan orang di YouTube itu kerja mengkritik aja. Hayya, capek deh. Ya kalau mau bilang kebenaran, gak usah kritik orang lain. Saya menerima kritik. Ya, saya menerima kritik orangnya. Namun kalau engkau gak punya karya apa-apa, lebih bagus diam, gak usah mengkritik. Ya, karena biasanya orang yang mengkritik itu adalah orang yang iri. Iri itu sama dengan syirik, dan syirik tanda tak mampu. Ya, nah jadi sampai mana tadi? Oh ya, setan itu yang satu tuh keluar lagi, dia panggil, dia bukan udahlah kasihan aku udah bukan kayak gitu. Dia panggil 7 roh jahat, 7 setan yang lebih jahat lagi daripada dia. Masuk lagi ke hati orang itu, masuk lagi dalam hidup itu, dan keadaan orang itu makin parah daripada keadaan sebelumnya. Itu sebabnya kalau engkau sudah diselamatkan Tuhan, engkau sudah dipulihkan Tuhan, hidupmu sudah diubahkan Tuhan, Tuhan menerimamu, tolonglah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tahu diri lah. Iya kan? Udah diampuni Tuhan, tahu diri dong. Amin. Tahu diri. Karena apa? Karena Tuhan mau pakai engkau. Biasanya orang-orang yang sudah berdosa, sudah punya masa lalu yang buruk. Banyak pendeta-pendeta di dunia ini punya masa lalu yang buruk. Puji Tuhan, saya nggak punya masa lalu yang buruk. Walaupun ada, saya bertobat. Ya, tapi tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Karena saya dari kecil sudah ikut Tuhan, sungguh-sungguh. Ya. Tapi setan, roh jahat itu mau menggoncang saya. Dan orang-orang yang baik pada saya berkata, Will, kau mau dipakai Tuhan luar biasa, hati-hati kau. Karena setan gak suka. Ya, saya harus lawan, harus tengking gitu. Karena Tuhan mau pakai saya luar biasa, saya tahu itu. Karena itu visi yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan pada saya. Nah, jadi kembali ke perempuan ini tadi. Kalau saudara sudah punya masa lalu yang buruk, lalu saudara sudah diubahkan Tuhan, tolong hidup ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kembali kepada dosa saudara, jangan kembali ke hidup lama saudara. Kalau saudara berbuat dosa lagi, minta ampun langsung kepada Tuhan. Tuhan menerima saudara. Ya, sekotor apapun hidup saudara, serusak apapun hidup saudara, Tuhan menerima saudara. Itulah kasih karunia Tuhan. Itulah mercy, love by our God. Kasih cinta dari Tuhan kita. Manusia memang tidak menerimamu mungkin. Manusia mungkin menolakmu. Itu gak jadi masalah. Kalau misalnya kau sudah kedapatan berbuat zina, lalu kau ikut Tuhan sungguh-sungguh, ada yang mungkin bertanya pada saya, aku dapat jodoh gak nanti? Percaya, ada kok yang mau sama aku. Kalau engkau sudah kedapatan, engkau pernah jatuh dalam dosa seks bebas, pergaulan bebas, lalu kau bertobat, kau berkata, ada gak yang mau sama aku bang? Ada, percayalah. Amsal 23:18 itu ya dan amin loh. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kalau engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, engkau bertekun dalam Tuhan, ada yang mau samamu, percaya. Amin, anak-anak muda. Dan jangan kembali ke dosamu, jangan buat dosa lagi. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Saya berdoa, kiranya kabar baik ini, kiranya pesan ini bisa disampaikan kepada orang-orang yang tepat. Kiranya semua kita berdosa diampuni oleh Tuhan. Kiranya kita memiliki kesadaran bahwa jika kita sudah berdosa, Tuhan mengampuni kita dan Tuhan tetap menerima kita. Dalam nama Yesus, biarlah semuanya kita maju dalam Tuhan, kita hidup benar, hidup menurut kebenaran firman Tuhan, dan kita melangkah sehingga kita meningkat dalam kehidupan ini. Amin. Ini vlog pribadi saya hari ini. Saya bukan pendeta, saudara jangan katakan saya pendeta. Because jika saya dikatakan pendeta sama saudara, maka saya adalah pendeta palsu. Karena saya bukan pendeta.
Ya, saya hamba Tuhan biasa dan saya mau memberkati saudara-saudara sekalian. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ya, Willy Marpaung boleh di-subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Ya. Ya, lalu kalau ada tombol lonceng, saudara boleh tekan ting. Oke, ya. Karena tekan itu juga gratis, ya. Jadi gini, kalau ada tombol lonceng itu jika saudara mendapatkan saya mengupload video baru di YouTube saya, saudara akan mendapatkan notifikasi langsung, dapat pemberitahuan langsung. Dan juga untuk teman-teman saya di Facebook dan di Instagram yang mengikuti saya selalu, yang banyak katanya yang termotivasi oleh renungan-renungan yang saya buat, oleh tulisan-tulisan yang saya buat, ya, oleh video-video yang saya buat, semuanya udah saya alihkan ke YouTube. Dan mungkin untuk tulisan kita buat juga di YouTube, ya, kita ada slideshow seperti itu. Dan kiranya ini bisa memberkati saudara. Jangan lupa untuk like, komen, ya, apa yang mau saudara kritik dari saya, kritik yang baik, kritik yang jahat, mau hinaan, mau makian, up to you, I don't care because God with me. Amin. Saya tahu Tuhan beserta dengan saya, dan kalau saya ada di pihak Tuhan, Tuhan ada di pihak saya, tidak ada yang bisa melawan saya. Karena saya tahu yang saya sampaikan kebenaran, saya tidak membawakan satu doktrin gereja manapun, saya bawakan dari Alkitab. Amin. Dan kiranya ini bisa memberkati saudara. Boleh saudara bagikan ke teman-teman saudara yang lain, agar semuanya lebih banyak lagi orang yang diberkati dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.